Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska Nurjana dengan NIM 061412825021 kelas Indralaya, mahasiswi semester 2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini yang mana diampu oleh Ibu Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang hakikat, tahapan, metode, dan karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Hakikat perkembangan agama anak usia dini. Aristoteles mengatakan, sebuah masyarakat yang budayanya tidak memperhatikan pentingnya mendidik good habits atau melakukan kebiasaan berbuat baik akan menjadi masyarakat yang terbiasa dengan hal buruk. Oleh karena itu, pengembangan nilai agama dan moral dalam pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting dan diharapkan dapat berperan dalam membentuk karakter bangsa yang bermoral dan bermartabat. Pada dasarnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hal ini sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Meskipun dalam hadis tersebut, penentuan anak-anak terhadap masa depannya banyak dipengaruhi oleh orang tua. Namun, konsep fitrah tidaklah seperti teorinya. Tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke yang mengidentikan anak-anak yang baru lahir seperti kertas putih yang tergantung lingkungannya untuk memberi warnanya. Hakikat perkembangan moral anak usia dini. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral anak usia dini adalah perubahan penalaran, perasaan, dan tingkah laku atau aturan yang tepat yang dapat dibawa ke masyarakat sejak ia lahir sampai dewasa sehingga dapat dihargai dalam kehidupan masyarakat. Tahapan perkembangan agama anak usia dini. Menurut Hans, dalam Akbar 2019, membagi tahapan perkembangan agama pada anak menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap Vertaling. Tahap ini dialami anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Pada tahap ini, anak membangun konsep ketuhanan berdasarkan khayalannya. Yang kedua yaitu tahap realistis atau tingkat kenyataan. Tahap ini dialami anak usia 7 sampai dengan 12 tahun. Pada tahapan ini, anak lebih cenderung mengenal agama dengan lebih konkret. Yang terakhir yaitu tahap individualistik atau tingkat individu. Pada tahap ini, anak sudah mulai menentukan pilihan terhadap suatu model agama tertentu. Tahap ini dialami oleh anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terbagi atas 2 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif yang didapat anak dari lingkungan sekitar sehingga dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan yang didapat dari pemikiran pribadi berdasarkan pengalaman yang didapat anak. Tahapan perkembangan moral anak usia dini. Menurut Jean Piaget, dari hasil penelitiannya, Piaget membagi tahap-tahap perkembangan moral berdasarkan cara penalarannya. Pertama, tahap moralitas heteronom atau heteronomus morality yang terjadi pada anak usia 4 sampai dengan 7 tahun, yaitu anak berpikir tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif. Kedua, tahap transisi, yakni terjadi pada anak usia 7 sampai dengan 10 tahun, maksudnya adalah anak menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom.
Yang terakhir adalah tahap moralitas otonom atau autonomous morality, terjadi pada usia 10 tahun ke atas, di mana anak menyadari bahwa peraturan diciptakan oleh manusia. Metode nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. Metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Sajak merupakan metode yang juga dapat membuat anak merasa senang, gembira, dan bahagia. Metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak usia dini. Tema yang sesuai seperti binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, dan pegunungan. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral. Di antaranya, mau mengalah, kerjasama, tolong menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah menjadi manakala siswa mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis permainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau dituturkan oleh guru atau pendidik di dalam kelas, melainkan mereka diajak langsung melihat dan memperhatikan sesuatu yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam kelas, sehingga apa yang terjadi di kelas akan ada sinkronisasi dengan apa yang tampak di lapangan atau alam terbuka. Metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain peran. Metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari film, kemudian setelah selesai, siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya antara lain, mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi, dan sebagainya. Metode keteladanan. Menurut Cepi Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan, serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, menghabiskan sebagian aktivitasnya untuk bermain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang unik. Yang keempat,
belum mampu menggambarkan sesuatu yang abstrak seperti Tuhan, malaikat, dan jin, dan yang terakhir yaitu belum mampu mendeskripsikan berbagai konsep yang abstrak seperti keadilan, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kepercayaan, dan lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, hore, pinter. Sebelum kita mulai video, kakak mau tanya sebelumnya, namanya siapa? Umurnya 5? Pinter. Kalau yang ini namanya siapa? Besar-besar deh. Umurnya 5? Angka 5 gimana? 5 tahun, pinter. Di sini kakak mau nanya nih, udah apa belum tentang doa sebelum makan dan sudah makan? Sudah. Oke, kalau sudah kakak mau tanya nih, sebelumnya di sini ada makanan nih, dan ini ada makanan. Oke, sebelum kita makan, hendaknya kita berdoa. Kalau berdoa gimana? Angkat kedua tangan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oke, saat kita makan. Pegang dulu ya. Ini mau yang rasa apa? Ya, mau yang rasa apa? Pegang ya. Sini, kita buka makanannya. Pegang dulu ya, kawannya semua. Nanti deh, kawannya. Oke, karena kita tadi udah membaca doa sebelum makan, sekarang boleh makan. Alganaya boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makan. Pinter. Habisin. Habisin dulu di mulutnya. Ya, habisin dulu ya di mulutnya ya. Dikunyah. Dihabisin. Yang sudah makanannya habis dalam mulut, angkat tangan. Pinter, sudah semua. Oke, selanjutnya setelah kita membaca doa sebelum makan, terus sudah memakan makanan jelly ini, saatnya kita membaca doa setelah